Ya, masuk, Mas. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Dani dari Lebanon, sedang kuliah jurusan Translation di Yunan University Tripoli, Lebanon. Oke, untuk kegiatan, untuk tindakan atensi dari KBRI Beirut sendiri sudah melakukan pemberian primary vote dari bulan kemarin sampai kemarin tuh tempo hari kemarin sudah diberikan lagi. Tapi to be honest, negara ini sedang dilanda krisis moneter. Sekitar $1 Rp40.000. Jadi seperti dari teman-teman Spanyol yang tadi, kami harap pun dari PP Lebanon sendiri mungkin ada bantuan dari pemerintah, mungkin meskipun itu agak sulit dari bentuk berupa material, memang karena di sini sangat krisis moneter karena juga sedang meskipun Lebanon sudah diterapkan semi lockdown, setiap malam setelah sholat tarawih atau bahkan saat sholat tarawih pendemo melakukan demonya, bahkan kemarin ada yang meninggal tentara dan pendemo. Jadi sudah sangat ya, apalagi itu dekat dengan asrama saya 10 menit dari jarak dapat tempat demonya sampai asrama saya sekitar 10 sampai 15 menit. Jadi tapi sampai saat ini juga KBRI masih memberikan Maaf, Mas, untuk sinyalnya. tetap mawas diri dan tidak mendekati area demo, tapi mungkin kami pribadi meminta bantuan berupa bentuk material meskipun itu agak susah. Oh ya, jadi bisa saya ulangi dari mana? Ya, Halo? lanjut aja, Mas, lanjut. Oke, ya lanjut. Jadi versi yang saya bilang, Lebanon ini sedang dilanda krisis moneter karena $1 sekitar Rp40.000, dan semua barang-barang pun sekarang sangat-sangat mahal, makanya sekarang setiap malam terjadi demo bentrok antara tentara dan pendemo walaupun sedang diterapkan semi lockdown. Ya, baik itu saja. Baik. Terima kasih, Mas. Sekarang kita langsung ke Terima Mbak kasih. Lia dari Wassalamualaikum Waalaikumsalam. Langsung aja ke Mbak Lia dari Taiwan. warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Saya Lia dari PPI Taiwan. Saya kuliah di National Cheng Kung University, jurusan Basic Medical Science. Jadi kalau kondisi corona di Taiwan, sebenarnya mulai dari Januari sampai hari ini bisa dibilang Taiwan seperti tidak ada corona gitu. Karena dari awal kejadian corona di Taiwan pun nggak ada yang namanya panic buying, dan masker pun sampai hari ini masih terpenuhi. Terus untuk kondisi WNI sendiri di Taiwan, sampai saat ini ada 3 orang WNI yang positif, dan 2 orangnya satu orang sudah recovery dan 2 orangnya masih dirawat. Dan itu semua adalah BMI atau pekerja migran Indonesia. Sedangkan kalau untuk mahasiswa sendiri sampai saat ini masih tidak ada yang positif corona. Terus untuk kegiatan belajar mengajar, jadi pemerintah Taiwan itu melakukan peraturan kalau misalkan dalam satu universitas terdapat satu mahasiswa yang positif corona, maka departemen si mahasiswa itu harus ditutup sampai beberapa waktu. Terus kemudian jika ada 2 orang mahasiswa dalam satu universitas, maka universitas itu akan ditutup sampai waktu yang ditentukan. Untuk di kondisi corona sendiri, di kampus saya kebetulan ada 1 orang mahasiswa yang positif corona, mahasiswa Taiwan. Jadi saat ini untuk departemen di medicine, satu departemen kuliahnya itu dilakukan secara online semua. Tapi untuk jurusan yang lain, semuanya masih berjalan dengan lancar dan mahasiswa tetap boleh datang ke sekolah setiap hari dan melakukan belajar mengajar. Untuk metode pencegahan sendiri, jadi kalau di Taiwan itu setiap kita mau masuk gedung itu wajib menggunakan masker karena memang masker bisa dibeli, dan pengecekan suhu, dan setiap hari kita harus record map kita di mana. Terus juga kalau misalkan Taiwan sekarang kan sedang membatasi warga asing yang mau datang ke sini. Tidak boleh sampai setidaknya bulan Mei. Jadi yang boleh datang ke Taiwan hanya pemilik seperti kayak KTP gitu, alien resident card. Jadi kalau misalkan kita baru datang, kemarin ada teman saya baru datang dari Indonesia, jadi dia harus menjalani karantina selama 14 hari di rumah, dan dari pemerintah pun ngebekalin kayak dia tuh diberikan kayak handphone gitu. Jadi pendeteksi ketika dia nggak ada kabar atau dihubungi oleh pihak kepolisian, dipantau nggak bisa dihubungi, jadi polisi langsung datang gitu. Jadi semua saling connect dan bisa terpantau dengan baik. Begitu juga kita dengan KDEI, karena di sini nggak ada KBRI, KDEI juga sering sekali memantau mahasiswa Indonesia maupun BMI di Taiwan. Jadi secara
general Taiwan seperti biasa, seperti nggak ada corona, dan masyarakat Indonesia yang ada di sini, terutama mahasiswa, masih aman dan nggak ada kendala beasiswa dan lain-lain secara umum. Itu saja. Terima kasih. Baik, terima kasih Mbak Lia. Ini ada satu orang lagi nih, dari satu pelajar lagi dari Rusia, Mas Ferlito. Ya, silakan Mas. Baik, selamat sore waktu Moskow. Terima kasih atas undangannya Ibu Mutia dan terima kasih juga kepada panitia. Jadi untuk sharing sedikit, saya Ferlito Norsau, saya Ketua Permira Rusia. Mungkin waktu itu sudah sempat juga ketemu sama Pak Cecep waktu Bapak berkunjung ke Moskow. Jadi untuk saat ini di Rusia, mahasiswa kita ada sekitar 645 orang tersebar di 41 kota. Dari 645 mahasiswa ini, puji Tuhan belum ada sama sekali yang terinfeksi corona. Dan juga untuk WNI kita di Rusia sekitar 2.000 orang totalnya bersama mahasiswa itu juga belum ada yang terinfeksi. Angka saat ini di Rusia semakin naik menjadi 106.498 menempati urutan ke-8 setelah Cina dan Iran. Jadi memang di sini pemerintahnya tegas dalam melaksanakan sistem bisa dibilang lockdown, karena bagi orang yang memberikan berita palsu akan dihukum penjara, bagi orang-orang yang melanggar aturan dengan keluar akan didenda 4.000 rubel sampai 5.000 rubel. Dan juga pemerintah sini juga sigap untuk melakukan pembelajaran online. Sudah berlaku sejak 16 Maret lalu. Dari sini yang ingin saya sampaikan kepada Ibu Mutia dan Pak Cecep, mungkin bagaimana agar pemerintah, DPR maupun dari Kemenlu bisa memanfaatkan sharing dari teman-teman antar negara ini dalam penanganan COVID di Indonesia. Sharing yang tadi sudah disampaikan dari Amerika, sudah disampaikan dari Spanyol, bagaimana itu bisa diolah untuk penanganan di Indonesia ini. Kemudian juga selain daripada itu, masing-masing negara PPI-nya mempunyai tim-tim khusus yang mengkaji. Nah, bagaimana hasil-hasil kajian itu juga turut untuk membantu pemerintah. Apakah selama ini efektivitas dari kajian kami itu diterima oleh DPR atau mungkin diterima sama pemerintah? Kalau berkenan, apa mungkin dapat menjawab itu? Dan bagaimana penanganan ini untuk setelah corona ini? Bagaimana kesigapan pemerintah dalam memajukan Indonesia kembali setelah corona ini? Jadi mohon kajian-kajian tadi dapat digunakan untuk mengantisipasi apabila ada pandemi berikutnya, dan juga bagaimana setelah corona ini Indonesia dapat kembali bangkit. Dan juga mungkin pesan kepada Indonesia dalam peningkatan industri alkes, mohon ya kepada pemerintah. Dan juga kenapa Rusia bisa naik sampai 106, tapi optimis untuk membuka lockdown-nya pada tanggal 11 Mei mendatang, karena di sini perbanyak tes. Tesnya itu sampai saat ini sudah 3,1 juta tes. Jadi bisa dibilang tes yang tinggi, jadi cepat didapat orang-orang positif ini, atau ODP maupun ADP ini. Jadi semakin cepat kita dapat, semakin cepat proses penyembuhan, semakin cepat menahan penyebaran ini. Jadi mohon di Indonesia bagaimana caranya supaya tes ini bisa dimaksimalkan. Mungkin itu dari saya mewakili teman-teman juga. Terima kasih. Selamat sore. Terima kasih Mas Ferdito. Ini saya juga baru mendapatkan pesan lagi. Ada yang mau sharing dari Swedia. Mas Firmansyah? Ya, baik. Terima kasih Mas Riki. Ya, selamat sore waktu Swedia untuk Bu Mutia dan Pak Cecep dan rekan-rekan semuanya. Ya, sedikit sharing dari Swedia. Karena di media sempat kontroversi Swedia ketika negara-negara tetangga melakukan lockdown, tapi Swedia tidak melakukan lockdown sama sekali, dan ini sempat kontroversi juga. Saya gambaran langsung dari sini kenapa di Swedia tidak melakukan lockdown, karena dari pemerintahnya sendiri, pertama dari warga negara sendiri memang sudah biasa dengan gaya hidup sendiri. Jadi misalnya ketika tidak komunal seperti beberapa negara, sehingga ini sering tidak dilakukan lockdown sama sekali. Bahkan salah satu yang menjadi pertanyaan adalah kenapa
SD dan TK masih tetap masuk ke sekolah, karena pertimbangan dari pemerintah Swedia adalah kenapa SD dan TK tetap sekolah, adalah supaya orang tua yang bekerja di bidang kesehatan masih tetap bisa membantu menjadi tenaga kesehatan. Karena ketika SD dan TK di sekolah-sekolah tetap ditutup untuk belajar di rumah, maka orang tua akan stay di rumah dan tenaga kesehatan akan berkurang 20 sampai dengan 25%. Itu dia kenapa sekolah-sekolah untuk SD dan TK di Swedia tidak ditutup, karena supaya orang tua bisa tetap bekerja di sekolah dan sekolah-sekolah tetap berjalan seperti biasa. Dan kenapa juga ini karena salah satu kebijakannya dari public health agency-nya adalah lembaga yang independen, jadi tidak ada tekanan dari manapun. Tadi seperti yang ini terkait dengan teorinya hari ini, tadi ketika kita percaya sama saintis, negara percaya sama pemerintah, dan semua berjalan dengan baik. Jadi walaupun sempat memicu, karena sampai saat ini belum ada ya solusi yang terbaik seperti apa, best practice terbaik seperti apa. Namun ya itu dia kenapa Swedia saat ini walaupun kasusnya sudah lebih dari 20.000, tapi tetap tanpa lockdown karena masyarakatnya sudah menjalani himbauan-himbauan dan berjalan dengan baik. Begitupun terkait dengan peran KBRI, kita secara rutin di UCD ada pertemuan dengan meeting online dengan KBRI sehingga tetap update. Jadi walaupun ya seperti yang di media disebutkan, memang sampai dengan saat ini Swedia tidak melakukan lockdown sama sekali karena menurut pemerintah dan saintisnya kita menggunakan pendekatan berkelanjutan seperti itu. Mungkin itu saja. Terima kasih. Baik, terima kasih Mas Firmansyah. Ini ada yang mau bertanya dari Tiongkok, Mas Eros. Ya, halo, selamat malam waktu Indonesia. Silakan, Mas. Ya, apakah bisa mendengar suara saya? Ya, saya adalah mahasiswa di Wuhan University, di kota Wuhan, kota pertama dari kasus COVID-19 ini. Kondisi pelajar di kota Wuhan dan di provinsi Hubei semuanya sudah pulang ke Indonesia, hanya sisa sekitar 4 orang saja, itu pun juga karena keinginan mereka sendiri. Jadi kondisi pelajar Indonesia di sana sudah dibilang sangat aman. Ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan, khususnya mengenai kunci keberhasilan Cina dalam menangani COVID-19 ini. Yang pertama adalah kepercayaan masyarakat yang tinggi kepada pemerintah, dan masyarakat itu sangat nurut kepada pemerintah apapun yang dilakukan oleh pemerintah, dan tidak ada protes sama sekali. Lalu adanya gerak cepat dan adanya pembelajaran dari pengalaman kasus-kasus sebelumnya. Kita ketahui bahwa Cina sudah mengalami beberapa macam kasus seperti SARS, H1N1, dan penanganan juga sangat cepat. Salah satunya adalah dengan pembangunan rumah sakit yang bisa dibilang sangat cepat, hanya dalam waktu 10 hari. Lalu Cina juga negara yang sangat maju dalam studi genetika, sehingga ketika virus ini pertama kali berkembang, sangat cepat ditemukan genomnya, sehingga ini sangat membantu untuk pengembangan vaksin. Dan saat ini vaksin sedang diproses, dan Cina dan Amerika adalah negara yang paling awal ya untuk mengembangkan ini. Lalu juga traditional Chinese medicine juga sangat berkembang, dan ini sangat membantu. Terus transparansi pemerintah terhadap penanganan COVID sangat baik. Jadi walaupun Cina dikenal sebagai negara yang sangat tertutup, ya, tapi juga di sana sangat transparan dalam menyebutkan jumlah kasus setiap harinya, dan juga memberikan sosialisasi kepada masyarakat dengan sangat intens. Dan yang terakhir adalah penerapan teknologi yang sangat maju, dan ini mungkin kunci dari penanganan COVID yang sangat baik di Cina, khususnya di kota Wuhan. Jadi ada aplikasi yang tersambung dengan WeChat, dan ini memberitahu apapun segala informasi tentang perkembangan COVID ini. Dan hingga saat ini, perkembangan kasus COVID di kota Wuhan sendiri sudah zero case, artinya sudah tidak ada kasus sama sekali, dan ini perkembangan yang sangat baik. Dan itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Baik. Jadi nggak ada pertanyaan ya, Mas ya? Ada pertanyaan saya tanyakan di chat. Baik, saya ulangi lagi. Jadi dunia itu kan sudah melihat Wuhan itu kan dari bulan Januari, dan pemerintah kita kan juga sebenarnya tahu gitu, karena kan pemberitaan itu kan sangat masif sekali ya. Dan apakah pemerintah Indonesia itu sadar tentang ancaman COVID saat itu, dan kenapa terkesan abai terhadap ancaman tersebut? Itu saja, terima kasih. Baik, terima kasih Mas.